Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan mata pelajaran seni budaya. Semoga masih semangat meskipun masih belajar dalam proses daring ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan praktik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, apa saja yang harus disiapkan untuk kalian di rumah? Yang pertama adalah kertas. Nah, yang kalian gunakan kertas HVS saja. Tidak perlu membeli buku gambar karena pengumpulan tugas biasanya dikumpulkan lembar per lembar. Kemudian siapkan pensil. Pasti kalian punya kan pensil di rumah, penghapus dan perlengkapan lainnya. Dan juga gunakan perwarna kering. Kalian bisa menggunakan pensil warna ataupun krayon yang ada di rumah. Nah, yuk kita siap-siap untuk belajar bagaimana cara menggambar flora dahulu yuk. Siapkan bahan-bahannya dan ikuti langkah-langkahnya setelah ini. Nah, peralatannya sudah disiapkan kan? Kita siapkan kertas, pensil, dan peralatan lainnya dalam membuat sketsa. Warna kita kesampingkan dulu. Nah, ini adalah contoh bunga yang saya akan contohkan buat kalian. Bunganya adalah bunga popin. Tapi sebelum kita menggambar, yang perlu kita lakukan adalah mengetahui dasar bentuk bunga itu sendiri. Dasar bentuk bunga itu biasanya bentuknya lingkaran, kemudian bentuknya kotak atau segitiga. Nah, itu perlu kita tahu untuk mudah dalam menggambar. Contohnya ini ada bunga popin. Ada 2 jenis bunga di sini. Bagaimana cara mengetahui bentuk dasarnya? Nah, bentuk dasar bunga popin itu adalah lingkaran. Bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama kita buat adalah garis dan lingkaran. Kemudian kita bentuk lingkaran selanjutnya selalu sesuai dengan kelopak selanjutnya, dan yang terakhir kita gambar bentuk garis-garisnya untuk mengetahui di mana gelap terangnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita gambar garis dulu, kita gambar lingkarannya, kita gambar kelopak yang bagian atas, kemudian kita gambar kelopak yang bagian bawah. Masih bingung? Saya ulangi lagi. Nah, bentuk bunga yang selanjutnya, yang ini. Kita akan gambar. Bentuk dasarnya adalah trompet. Kita ambil garis di sini. Bentuk dasarnya adalah trompet. Kemudian ada bentuk lagi di sini. Kita ambil dengan garis kasar. Nah, sama. Kita terapkan di sini. Kita buat garis. Kita buat bentuk tabung. Ingat, menarik garisnya harus yang berani. Jangan takut. Salah atau takut benar. Semuanya garis adalah benar, kecuali kamu takut menggaris. Takut menarik garis adalah menarik garis dengan cara seperti ini. Putus-putus. Yang bagus adalah seperti ini, sekali tarikan. Kemudian kita ikuti step yang kedua. Step yang kedua, kita gambar, kita buat kelopak yang kedua. Kemudian kelopak yang ketiga di luarnya. Kemudian kelopak yang selanjutnya mengikuti garis. Kelopak selanjutnya yang ada di bagian bawahnya. Selanjutnya kita atur dengan smooth. Kita ikuti garisnya. Kita buat lebih halus lagi garisnya, mengikuti bentuk bunga aslinya, karena bentuk bunga itu organik atau luas. Jadi kamu menariknya harus dengan luas juga. Tidak ada bentuk bunga yang runcing. Kita tarik untuk tangkainya. Kemudian kita beri untuk putiknya. Kita tarik garis-garisnya di sini.
Garisnya mengikuti sumbu tengah-tengah, di mana bunga itu memiliki pusat. Sudah, baru kita warna. Nah, selanjutnya ini adalah bunga matahari. Hampir sama dengan bunga matahari, bentuk bunga matahari seperti ini. Kita lihat bentuk dasarnya seperti apa. Bentuk dasarnya lingkaran. Dan bentuk dasar kedua lingkaran. Kita tarik garis. Kalian kalau menggunakan dasar seperti ini akan mudah sekali menggambar bunga. Jadi bentuk dasar bunga, hewan, ataupun benda-benda di sekitar kita adalah geometrik. Selanjutnya kita tambahkan kelopak yang di bagian bawahnya. Nah, bagaimana yang ini selanjutnya? Ada garis, kemudian ada tabung, kemudian ada lingkaran, kemudian di sini juga ada lingkaran, tapi bentuknya lebih ke arah elip. Di mana elip ini menunjukkan di mana ujungnya. Jadi meskipun kelopaknya pendek pun, kita ikuti garis elipnya atau panjang pun, dia akan bentuknya mengikuti. Dan bunga akan kelihatan 3 dimensi. Dan saya sarankan kalau menarik garis kelopak dari bagian tengah bunga. Ini juga dasarnya adalah elip. Jadi ketika kalian menarik garis, temukan di elipnya, kita tambah kelopak, temukan di sini. Nah, daun juga sama. Ketika kita menemukan daun, tarik garisnya. Nah, sama. Nah, atau bunga yang ketiga. Tuh, setiap bunga ada bentuk dasarnya. Ada yang lingkaran, ada yang bentuknya seperti kipas. Nah, kita akan praktek sekarang. Nah, Ibu sudah menemukan bunga. Ini bunga kertas. Kalian boleh menemukan bunga di sekitar kalian, atau misalnya tidak ada bunga hidup, kalian bisa menggunakan bunga plastik yang ada di rumah. Yuk kita gambar. Saya akan letakkan di sini. Untuk contoh gambar lebih baik kalian menggunakan bunga asli ya. Jangan menggunakan bunga dari gambar yang sudah ada. Bunga yang sudah ada seperti yang tadi saya berikan adalah contoh bagaimana kita melihat bentuk dasar bunganya. Untuk menggambar asli, kalian lebih memilih bunga yang ada di sekitar kalian atau bunga plastik yang ada di rumah. Yuk kita gambar sama-sama. Nah, yang pertama, kita analisis dulu bentuk dasar bunganya seperti apa. Kita akan meletakkan bunganya di mana dan bagaimana. Nah, kalau seperti ini, berarti bunga yang tampak depan adalah bunga yang merah. Nah, kita arahkan bunga yang merah. Sudah? Bentuk bunga, kita tarik garis bunga. Kita gambar bunga yang warna merah dulu. Kemudian kita buat lingkaran bentuknya elips. Kemudian kita buat kerucut.
Kemudian kita akan tarik garis-garis untuk ke kelopak bunganya. Pasti bunga yang mendekati kita sebelah sini itu memiliki kelihatannya kelopaknya lebih pendek, padahal tidak, karena ini adalah sudut perspektif, karena bunganya agar kelihatan 3D. Garis ini akan kita gunakan untuk membantu kita membuat garis-garis dari kelopak bunga. Nah, kita lihat sekarang kelopaknya seperti apa bentuknya. Oh, bagian bawahnya lebih kecil. Dan bagian atas tidak rata. Yuk kita ikuti. Jadi kita membuat garis tengah kelopak, kita buat bentuk atasnya tidak sempurna dan bagian bawah lebih kecil. Kita buat sesuai garis dahulu. Ini sketsa ya, jadi masih akan tampak kasar. Ada yang tahu ini bunga apa? Ini adalah bunga kertas. Untuk minggu ini kita akan buat sketsa. Dan untuk mewarna, tekniknya akan kita bahas di fauna. Jadi kalian boleh mewarna dengan teknik kalian sendiri, bebas. Tapi jangan lupa diwarna. Kemudian kita lihat di dalam sini, permukaannya tidak rata. Kita beli tidak rata. Di bagian atasnya ada seperti bunga kecil-kecil. Kemudian kita arsir untuk mengetahui gelap terangnya. Kalian kalau misalnya memiliki aplikasi di HP, kalian boleh menggambarnya melalui HP. Dan apabila tidak, kalian boleh menggambarnya manual. Ini akan saya gunakan warna yang lebih terang dengan pensil warna kalian yang lebih terang, dan saya gunakan seperti goresan tangan untuk serat-seratnya. Kalian boleh mewarna dengan teknik arsil, dusel, atau apapun yang kalian bisa.
Karena bagian dalam pasti lebih gelap, kita kasih warna yang lebih gelap. Bagian mana lagi yang lebih gelap? Ujungnya. Karena sinar datangnya karena sinar datangnya dari arah sini. Harus sabar ya gambarnya, karena digabungkan satu persatu itu berbeda. Ada tidak bagian yang terang? Kita harus beli warna yang lebih terang. Besar. Tugas kalian kumpulkan dengan cara memfotonya dan melampirkannya pada Google Classroom, tidak melalui WA pribadi ya. Jadi jangan lupa difoto. Boleh satu foto atau lebih dari satu foto. Silakan. Jangan takut menggores. Harus berani coba. Kita lihat bagaimana bentuknya. Bentar.
Ini dia hasilnya. Dari bunga kemudian jadi bunga. Selamat belajar. Nah, bagaimana hasilnya? Pasti agak kesulitan kalau di awal dalam proses menggambar. Tapi jangan pantang menyerah, kalian harus terus mencoba. Hasil baik atau buruk adalah proses dari diri kalian sendiri. Itu adalah hasil dari reward kalian sendiri. Jadi jangan putus asa dan tetap percaya diri. Nah, minggu depan kita akan praktek dengan gambar fauna atau hewan. Hewan apa yang akan kita gambar minggu depan ya? Kalian bisa memikirkannya mulai dari minggu ini. Dan jangan lupa tetap semangat meskipun tetap belajar daring. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.